warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Manajemen, semester 6, kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang sumber dana investasi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Check it out. Berhasil. Sumber dana investasi. Sumber dana investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber dana internal source, dan yang kedua sumber dana external source. Yang pertama sumber dana internal source. Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk dan dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber internal atau sumber dana yang dibentuk dan dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan, retained net profit, dan akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation. Berikut ini penjelasan dari keduanya. Jenis modal yang berasal dari sumber internal perusahaan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keuntungan laba ditahan, dan yang kedua, depresiasi. Yang pertama, keuntungan laba ditahan. Keuntungan laba yang ditahan adalah besarnya laba yang dimasukkan dalam cadangan atau ditahan selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Juga tergantung kepada kebijakan dividend policy, dan kebijakan penanaman kembali plowing back policy yang dijadikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Meskipun laba yang diperoleh selama periode tertentu besar, tetapi oleh karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen, maka bagian laba yang dijadikan cadangan adalah kecil. Hal ini berarti sumber internal yang berasal dari cadangan adalah kecil jumlahnya. Yang kedua, depresiasi. Besarnya akumulasi depresiasi yang terbentuk dari depresiasi setiap tahunnya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara, sebelum akumulasi depresiasi itu digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. Selama waktu itu, akumulasi depresiasi merupakan sumber penawaran modal di dalam perusahaan sendiri. Makin besar jumlah akumulasi depresiasi berarti makin besar sumber internal dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Sumber dana investasi yang kedua yaitu sumber dana eksternal atau external source. Sumber eksternal adalah sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur tersebut adalah apa yang disebut dengan modal asing. Metode pembelanjaan perusahaan dengan menggunakan modal asing dinamakan debt financing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau penanam saham di dalam perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya, dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Selanjutnya, menurut Kurt Sanding, dalam Bambang Riyanto tahun 1993 dikemukakan bahwa perbedaan antara kedua bentuk modal tersebut antara lain tercantum sebagai berikut, yaitu modal asing dan yang kedua modal sendiri. Yang pertama, modal asing. Ada hal-hal yang terkait dalam modal asing, yaitu diantaranya yang pertama,
terutama memperhatikan pada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Yang kedua, modal yang tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Yang keempat, modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Yang kelima, modal yang dijamin dan mempunyai hak didahulukan atau hak preferen sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Yang kedua, modal sendiri. Juga ada hal-hal yang terkait di dalam modal sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, terutama berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Yang kedua, modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Yang ketiga, modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran modal asing. Yang keempat, modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Yang kelima, modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam likuidasi. Dalam upaya pengembangan suatu usaha, diperlukan strategi dan rencana bisnis yang tepat. Salah satu strategi itu adalah strategi pembiayaan. Terdapat 4 kelompok besar sumber pendanaan, yaitu yang pertama dana internal, yang kedua dana investor, yang ketiga dana supplier, yang keempat dana lembaga keuangan. Yang pertama dana internal. Dana internal merupakan dana yang berasal dari internal perusahaan, cash flow internal, seperti laba dan akumulasi penyusutan, ataupun berasal dari penjualan aset usaha dan atau aset pribadi. Yang kedua, dana investor. Dana investor merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang tertarik berinvestasi pada bisnis atau usaha yang sedang dan atau akan dijalankan. Dana investor dapat berupa pinjaman perusahaan, investasi langsung, kerjasama investasi, ataupun pembelian saham. Yang ketiga, dana supplier. Dana supplier merupakan sumber dana yang tidak secara langsung terlihat sebagai fisik uang, namun sumber dana dari supplier berupa fasilitas tempo pembayaran yang lebih panjang. Sumber dana supplier biasanya terjadi jika sudah terdapat kepercayaan yang besar kepada konsumennya. Dan yang terakhir, dana lembaga keuangan. Lembaga keuangan dimaksud dapat berupa bank ataupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kesimpulannya adalah jadi sumber dana investasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber dana investasi internal dan sumber dana investasi eksternal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.